Gonjang-ganjing isu perpanjangan pemilu kembali mencuat. Mantan Presiden SBY ikut serta mengomentari jika isu penundaan merupakan tindakan aneh perlu dicermati. Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang pemilu, rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on? Begitu tweet akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono. Sementara Mahfud MD meyakinkan kembali bahwa pemilu 2024 akan ditaati dan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah resmi ditentukan. Kata Mahfud MD, PN Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Masa KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh PN? Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan. Tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar, ujarnya. Dan kemungkinan elit partai juga akan bersuara sama tentang penolakan penundaan pemilu. Hanya saja menjadi lucu selevel menteri saja tidak tahu bocoran sebenarnya siapa aktor yang bikin gaduh dan terus meledakkan isu penundaan pemilu secara sistematis. Bukannya mereka mempunyai akses informasi dan jejaring intelijen yang bisa dimanfaatkan untuk menyadap dan memperoleh informasi akurat siapa di balik layar yang melenggangkan isu penundaan pemilu. Yang sangat aneh dalam kasus isu penundaan pemilu adalah celah masuknya lewat parpol yang telah gagal menjadi peserta pemilu 2024 oleh KPU. Putusan pengadilan dimenangkan Partai Prima oleh PN Jakarta Pusat dan berakhir dengan putusan penundaan pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ada yang aneh. Pertama, Partai Prima bukan bagian dari partai pro pemerintah. Kedua, harusnya tuntutannya Partai Prima adalah bagaimana KPU bisa meloloskan mereka menjadi peserta pemilu, bukan justru menuntut pemilu ditunda. Ketiga, partai ini ketuanya adalah mantan petinggi PRD. Partai ini seakan-akan didorong dan dijadikan proksi pro penundaan pemilu di luar radar dan pengaruh mereka. Partai Prima hanya partai kecil, akan tetapi berhasil sedikit kapitalisasi modal dan jaringan organisasi. Herannya, justru Partai Prima membuat kejutan khusus. Ujung dari putusan PN Jakarta Pusat adalah penundaan pemilu. Diduga ada skenario yang memakai teori konspirasi. Kita saat ini tidak tahu siapa sebenarnya aktor utama dan dalang prahara penundaan pemilu. Selalu muncul secara liar dan mendadak. Aktornya dijalankan secara acak dan melompat dan pihak yang bertanggung jawab selaku bergerak dan menghilang lagi. Dalam game teori, pemenangnya adalah sang hantu itu sendiri. Yang jelas, semua menjadi korban. Pejabat dan orang pintar di negeri ini mendadak menjadi bodoh. Kami yakin jika dalam skenario konspirasi tersebut pada akhirnya sukses dan segala peristiwa konspirasi politik menjadi bagian legitimasi politik melegalkan pemilu ditunda. Hasrat dan kemauan peserta konspirasi akan terpenuhi. Mereka sukses menjalankan berbagai operasi politiknya dan masyarakat pada akhirnya tidak sadar bahwa pada akhirnya mereka sudah berada dalam radar dan pengaruhnya. Siapa yang menang dan siapa yang menjadi korban dalam konspirasi penundaan pemilu? Pemenangnya jelas adalah pihak yang meraih keuntungan politik dan ekonomi melalui agen atau turunannya di berbagai lembaga resmi, parpol, dan LSM. Korbannya yang paling parah adalah rakyat dan korban berikutnya adalah pejabat negara atau kepala negara yang terlibat dalam konspirasi. Tetapi akhirnya tetap menjadi korban karena tuntutannya tidak terpenuhi atau bahkan dijerumuskan dalam ranah hukum dan pengadilan rakyat. Dalam kondisi ideal saat ini, para aktor konspirasi menginginkan pemilu ditunda atau diundur. Kondisi paling nyaman dan ideal mereka dalam habitat dan ekosistem politik yang tidak pasti dan labil. Ketidakpastian pemilu 2024 menjadi sarana mengunci sistem sosial dan politik tanah air.
Dengan cara tersebut, pengkondisian target dan sasaran menjadi lebih mudah tercapai dan terkontrol. Mungkin saja stakeholder bangsa ini lupa jika kita saat ini sudah masuk dan terperangkap dalam sistem dan jaringan konspirasi global. Wajar saja anak bangsa ini saling menuduh dan mengalahkan carut-marutnya kondisi politik dan sosial saat ini. Kita sebenarnya harusnya berhati-hati dalam permainan konspirasi global. Patut curiga juga jika kita sudah terjebak dan masuk dalam wilayah permainannya. Isu penundaan pemilu bisa jadi produk dan bagian dari agenda mereka mengadu domba anak bangsa. Mereka menginginkan kita tercerai-berai, sementara mereka akan mengisap dan menghabisi kekayaan dan potensi ekonomi SDA dan SDM Indonesia. Begitu kira-kira. Artikel ini adalah penggalan, ditulis Heru Subagia yang disadur dari ermol.id. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.